Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, bonjour, hello, halo semuanya. Perkenalkan saya Irmisa Syabani Putri dari kelas 10C. Hari ini saya bakal mengajak teman-teman semua buat menjelajah waktu dan menemukan jawaban dari satu pertanyaan seru. Kok bisa ya Islam menyebar ke Nusantara dengan damai dan diterima masyarakat luas tanpa perang? Yuk, kita ikuti jejak-jejaknya bersama-sama mulai dari para pelaut, pedagang, bahkan para ulama. Seperti yang kita tahu, sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia udah punya budaya dan agama yang kuat banget, seperti Hindu dan Buddha. Mereka juga udah pintar berdagang, punya kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Nah, di tengah-tengah kehidupan yang udah berkembang itu, datanglah pengaruh Islam dari luar, tapi bukan dengan kekerasan, melainkan lewat interaksi sosial yang halus. Adapun proses masuknya agama Islam ke Nusantara, yang pertama melalui jalur perdagangan internasional, yang kedua melalui perkawinan antara pedagang muslim dan penduduk lokal, yang ketiga melalui dakwah para ulama dan sufi, dan yang terakhir melalui lembaga pendidikan dan pesantren. Masuk pada materi pertama melalui jalur perdagangan internasional. Agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan maritim internasional yang sudah ramai sejak sebelum Masehi. Setelah Islam berkembang pesat di Zahira Arab pada abad ke-7 Masehi, para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India itu mulai berdagang ke wilayah timur termasuk Asia Tenggara. Di Nusantara, mereka singgah di berbagai pelabuhan-pelabuhan penting seperti Barus, Palembang, Pasai, Aceh, Malaka, Gresik, dan Ternate. Dalam aktivitas perdagangan itu, terjadi interaksi sosial dan budaya antara pedagang muslim dan masyarakat lokal. Dari interaksi inilah, Islam mulai dikenal dan diterima secara perlahan oleh masyarakat setempat. Para pedagang muslim ini tidak hanya menjual barang dagangan seperti rempah-rempah, kain, bahkan logam mulia, tetapi juga membawa ajaran agama. Mereka tidak memaksa, melainkan berdakwah secara damai sambil membentuk komunitas muslim di pelabuhan-pelabuhan besar. Yang kedua, melalui perkawinan antara pedagang muslim dan penduduk lokal. Proses masuknya Islam juga ini terjadi melalui perkawinan antara pedagang muslim dan perempuan-perempuan pribumi. Dalam tradisi masyarakat Nusantara saat itu, seorang suami memiliki peran penting dalam mempengaruhi kepercayaan istri dan keluarganya. Ketika seorang pedagang muslim menikahi perempuan lokal, keluarga tersebut seringkali ikut masuk Islam. Selain itu, pernikahan ini memperkuat posisi sosial dan ekonomi sang pedagang, sehingga mempercepat penerimaan Islam dalam komunitas lokal. Anak-anak hasil perkawinan campuran itu sering menjadi tokoh penting dalam masyarakat dan menjadi generasi pertama muslim pribumi yang aktif berdakwah. Materi selanjutnya melalui dakwah para ulama dan sufi. Selain pedagang, ulama dan para sufi juga memainkan peran besar dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Mereka datang dari berbagai wilayah seperti Arab, Persia, Gujarat dari India, dan Tiongkok. Para ulama ini datang membawa ajaran Islam yang bersifat tasawuf, mistik, yang lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal yang sebelumnya memeluk kepercayaan animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Islam yang diajarkan oleh para sufi ini bersifat adaptif dan toleran terhadap budaya lokal, sehingga tidak bertentangan langsung dengan kepercayaan dan adat istiadat setempat. Mereka menggunakan pendekatan simbolik, cerita rakyat, seni pertunjukan, dan tradisi lokal untuk menyampaikan ajaran Islam. Beberapa tokoh penyebar Islam seperti Wali Songo di Jawa menggunakan pendekatan budaya ini dalam menyampaikan Islam. Misalnya, Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit dan gamelan, sementara Sunan Bonang menyampaikan dakwah melalui tembang-tembang Jawa. Dan masuk pada materi terakhir melalui lembaga pendidikan dan pesantren.
Setelah komunitas muslim terbentuk, lembaga pendidikan Islam seperti surau dan pesantren mulai didirikan. Tempat ini digunakan untuk mengajarkan Al-Quran, fikih, akhlak, dan bahasa Arab kepada masyarakat setempat, terutama pada anak-anak muda. Pesantren menjadi pusat penyebaran Islam karena dari sinilah muncul para santri yang kemudian menjadi dai atau ulama yang menyebarkan Islam ke wilayah lain. Pesantren-pesantren awal banyak berkembang di daerah pesisir utara Jawa seperti Gresik, Demak, Tuban, dan Kudus. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan yang luas bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.